Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Pusparini dengan NIM 2190302221 dari kelas C1. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku kerja KWU yang ke-10 tentang identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Di sini unit usaha saya adalah makanan ringan dengan produk atau jasanya snack. Elemen yang pertama ada identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Kriteria unjuk kerja, alasan kebutuhan modal usaha baru diidentifikasi, dan batasan variabelnya. Alasan usaha baru perlu modal dapat mencakupi, saya pilih yang siklus pengembangan produk yang panjang, dan sumber-sumber modal personal dapat mencakupi sumber bootstrapping, menemukan cara untuk menghindari kebutuhan pembiayaan atau pendanaan eksternal melalui kreativitas, kecerdikan, penghematan, pemotongan biaya, atau cara apapun yang diperlukan. Selanjutnya ada potensi peningkatan pendanaan dapat mencakupi creative source atau sumber-sumber kreatif. Elemen yang kedua ada identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Business angels diidentifikasi. Business angel mempunyai karakteristik tujuan utama mereka adalah untuk menerima pengembalian investasi mereka. Jenis venture capital dapat mencakupi berdasarkan kepemilikan, yaitu private venture capital company, public venture capital company, dan bank affiliate venture company. Initial public offering dapat memberikan manfaat, diversifikasi likuiditas dan portofolio, dan yang kedua pengakuan investor dan perubahan modal. Di elemen ketiga ada identifikasi pembiayaan pinjaman. Bank komersial mempunyai karakteristik secara historis bank umum belum dipandang sebagai sumber pendanaan praktis untuk perusahaan pemula. Dan ada SBA Guarantee Loan yang memiliki karakteristik pinjaman jaminan. SBA dapat digunakan untuk hampir semua tujuan bisnis yang sah. Sumber-sumber pinjaman lain dapat mencakupi yang pertama jaringan langganan peer-to-peer, dan yang kedua organisasi yang meminjamkan uang ke kelompok. Elemen yang keempat, identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal. Leasing atau sewa yang memiliki karakteristik sewa merupakan perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan seorang individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Dan yang kedua, pada akhir sewa peralatan, usaha baru ini biasanya memiliki pilihan untuk berhenti menggunakan peralatan tersebut, membelinya untuk nilai pasar wajar, atau memperbarui sewa guna usaha. SBIR atau Small Business Innovation Research, dan STTR Small Business Technology Transfer Grant Programs diidentifikasi yang memiliki karakteristik pertama, program ini memberikan hibah tunai kepada pengusaha yang mengerjakan proyek di area tertentu. Yang kedua, program SBIR adalah program hibah kompetitif untuk usaha kecil di tahap awal dan proyek pembangunan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang buku kerja KWU yang ke-11 tentang identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Unit usahanya masih sama, yaitu makanan ringan, dan produk jasanya adalah snack. Langkah-langkah yang pertama, identifikasi peluang pemasaran. Kriteria kinerjanya ada 1.1 tentang informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran. Dianalisa untuk mengidentifikasi peluang pemasaran. Hasil atau rekaman hasil. Informasi tentang kebutuhan pasar dapat mencakupi yang pertama kinerja pesaing, yang kedua tren dan perkembangan pasar. Jenis pemasarannya dapat mencakupi yang pertama pemasaran bisnis ke bisnis, dan yang kedua pemasaran langsung. Di poin 1.2, potensi baru dan kontribusi pada bisnis diteliti untuk masuk, membentuk atau mempengaruhi pasar dalam hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis. Potensi pasar baru dapat mencakupi yang pertama e-commerce. Kontribusi pada bisnis dapat mencakupi berpengaruh pada volume penjualan. Di poin 1.3, pendekatan kewirausahaan, inovatif dan ide-ide kreatif. Diidentifikasi untuk aplikasi bisnis potensial mereka dan kembangkan menjadi peluang pemasaran potensial.
Pendekatan kewirausahaan, inovatif dan ide-ide kreatif dapat mencakupi yang pertama, institutional approach, supplier, produsen, perantara, pedagang, perantara agen, perusahaan saingan, dan pembelian akhir. Di elemen kedua ada investigasi peluang pemasaran, di mana 2.1 peluang pemasaran diidentifikasi kemungkinan mereka cocok dengan tujuan dan kemampuan organisasi. Peluang pemasaran dapat mencakupi yang pertama penetrasi pasar, yaitu menjual lebih banyak kepada pelanggan yang ada, meningkatkan pangsa pasar dalam segmen yang ada, membuat orang membeli jasa pengembangan bisnis setiap memulai usaha. Di 2.2, hasil evaluasi peluang diidentifikasi untuk menentukan dampaknya pada basis bisnis dan pelanggan saat ini. Hasil evaluasi peluang dapat mencakupi yang pertama desain fungsional dari produk dan daya tarik penampilannya, yang kedua daya tarik bahan baku produk, dan yang ketiga kemudahan untuk diproduksi dan diproses. Ada di 2.3 tentang kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran. Dinilai berdasarkan faktor eksternal, biaya, manfaat, resiko, dan peluang. Kelayakan finansial dapat mencakupi yang pertama biaya dan yang kedua resiko. Di 2.4, kemungkinan strategi pesaing potensial diidentifikasi dan dari pesaing dengan produk atau jasa yang sama. Strategi pesaing dapat mencakupi 1. Pemotongan harga. Ada di 2.5, yaitu ranking peluang pemasaran dalam hal kelayakan dan kemungkinan kontribusinya bagi bisnis. Ranking peluang pemasaran dapat mencakupi new topics. Di elemen ketiga ada evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. Yang pertama di 3.1 tentang perubahan yang diperlukan untuk operasi saat ini untuk mengambil keuntungan dari peluang pemasaran yang layak. Perubahan yang diperlukan dapat mencakupi kepatuhan dan resiko merek. Di 3.2 ada perubahan organisasi untuk layanan basis pelanggan yang meningkat atau berbeda, termasuk penyediaan untuk kualitas layanan berkelanjutan kepada pelanggan yang sudah. Perubahan organisasinya dapat mencakupi yang pertama struktur organisasi berbasis produk dan yang kedua struktur organisasi berorientasi pelanggan. Di 3.3 perkiraan kebutuhan sumber daya untuk operasi yang diubah. Perkiraan kebutuhan sumber daya itu mencakupi ada biaya distribusi, biaya produksi, dan biaya promosi. Di 3.4 ada komunikasi kelayakan yang dimana membuat perubahan pada operasi saat ini kepada pemangku kepentingan utama. Komunikasi kelayakan terdiri dari staf sumber daya manusia, pemilik, dan staf produksi. Di 3.5 ada dokumentasi peluang pemasaran yang baru. Sekian dari yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kurangnya. Terima kasih dan selamat pagi.